Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Selama ibadah online, maka TPI GLS dan Gereja Indo GNR perjamuan kudusnya jadi satu di minggu pertama. Karena itu untuk hari ini, untuk TPI GLS tidak mengadakan perjamuan kudus. Dan nanti minggu pertama bulan September, mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Dia. Allah kita, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk bertemu dengan Dia, untuk menerima jamaah Dia pada pagi hari ini, pada siang hari ini, siapkan hatimu, karena kita mau menjamah Dia lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Haleluya. Mari sembah Yesus. Yesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang kami muliakan. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hembuskanlah nafasmu penuh hidupku ya Tuhan. Setiap musim hidupku Kau serta ku arahkan
persembahkan untuk Tuhan. Kami ingin memuliakan Engkau dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang mendampingi setiap waktu, Allah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang berbicaralah kepada kami, Tuhan yang hidup. Kami ingin mendengarkan Engkau. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoakan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami merdeka dari setiap ikatan kuasa kegelapan, dari setiap ikatan kuasa kutuk yang memperdaya kami, yang menyesatkan kami, bahkan yang memperbudak kami. Kami bersyukur menjadi tawanan roh, dan kami dibawa kepada satu kebebasan, kebebasan Tuhan yang kudus, untuk kami mampu melakukan segala sesuatu dengan leluasa dalam jalan Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, terlebih yang melakukan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Besok pagi kita memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda yang mau beli bendera merah putih. Dia sedang nego dengan seorang ibu yang menjual bendera itu. Dia minta diskon 30%. Ibu-ibu yang setengah bayar dengan semangat patriotiknya, dia menjawab, NKRI harga mati mas, merdeka. Puji Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah menang menghadapi musuh. Di minggu yang ketiga ini, setelah minggu pertama menang menghadapi musuh yang memperdaya, kemudian menang menghadapi musuh yang menyesatkan, dan hari ini topik kita adalah menang menghadapi musuh yang memperbudak. Bahasan kita dari Roma 8 ayat 18 sampai 30 dan ayat-ayat pendukung lainnya. Sebelum kita membaca ayat yang ke-21, ada satu pujian yang mengingatkan kita seperti ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi, Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau selalu ku puji. Dari Nas ayat 21 berkata, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ada dua kata, pengharapan dan dimerdekakan dari perbudakan. Pengharapan untuk merdeka adalah cita-cita terbesar dari hampir semua budak. Ini berarti ada budak-budak yang tidak ingin merdeka. Dan perbudakan itu sendiri adalah keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain. Sekali lagi, perbudakan adalah keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain. Setidaknya ada 5 jenis perbudakan. Yang pertama, perbudakan dalam rumah tangga. Yang kedua, perbudakan dalam ekonomi, perbudakan budaya atau kecanduan. Yang keempat, perbudakan rohani.
Yang kelima, saudara tambah sendiri, cari sendiri. Perbudakan adalah musuh yang tidak mematikan, tetapi memperdaya, bukan memberdaya, tetapi memperdaya, membuat orang tidak maksimal, menumpulkan karakter orang, sehingga orang tidak maksimal. Orang bisa bermental ingin menguasai dan memiliki sesamanya. Bahkan keterikatan terhadap roh perbudakan ini bisa sangat sulit bagi yang mengalaminya untuk lepas dari keterikatan itu. Yang pertama, kita akan singgung tentang perbudakan dalam rumah tangga. Apakah Allah itu menciptakan perbudakan? Tidak. Seperti Tuhan tidak menciptakan dosa, demikian juga Tuhan tidak menciptakan perbudakan. Tetapi jika dosa itu ada, itu dampak dari ketidaktaatan orang terhadap Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian Kejadian 1 ayat 28 menulis, dan dilanjutkan ayat yang ke-29, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati manusia, Allah memberkati saudara supaya berkuasa atas alam semesta, bukan berkuasa atas sesamanya, bukan memiliki sesamanya, bukan menindas sesamanya, bukan memperbudak sesamanya. Terhadap sesama, Tuhan berfirman agar manusia saling mengasihi dan saling memberkati. Di kemudian hari, Matius 22 ayat 37 sampai ke 40, kita tahu Yesus mengatakan ini sebagai hukum yang terutama dan yang utama. Kapan perbudakan dalam rumah tangga itu dimulai? Saat manusia tidak taat. Kejadian 3 ayat 16 berkata, kasus setelah Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Setelah jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan mengatakan bahwa laki-laki akan berkuasa atas istrinya. Perbudakan dalam pernikahan tamat atau mengalami kemerdekaannya pada saat pasangan suami istri ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus istri mendapatkan hak kemerdekaannya karena suaminya bukan lagi menguasainya, tetapi mengasihinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 33. Bahkan di dalam pernikahan di dalam Kristus itu ada kata saling. Kalau di dalam perbudakan hanya sepihak, pihak penguasa dia yang akan memaksakan kehendaknya. Tapi di dalam rumah tangga Kristen ada kata saling, saling mengasihi, saling menghormati. Itu Efesus 5 ayat 33. Inilah kemenangan atas perbudakan di dalam rumah tangga, yaitu pernikahan di dalam Kristus. Lalu kalau tanya patokan kasih suami terhadap istri itu, patokannya apa? Sejauh suaminya mengasihi Tuhan. Jadi kalau ibu-ibu mau dikasih oleh suaminya secara penuh, secara full, dorong suaminya, jangan jorokin. Dorong suaminya taat total kepada Tuhan. Kapan perbudakan di dalam rumah tangga itu dimulai? Saat manusia membalik firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 29 mengatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Nah, tetapi orang yang beranak cucu dulu
baru minta diberkati, minta didoakan pernikahannya oleh gereja. Kalau mereka tidak bertobat, maka seumur hidup pernikahan mereka, bahkan sampai keturunan-keturunannya, kalau mereka tidak bertobat, mereka terus akan mengalami perbudakan dosa akan masuk di dalamnya. Ini bisa lihat ilustrasi antara Jonathan Edwards dan Max Judge di sana, di mana Jonathan Edwards ini dia pasangan suami istri yang takut kepada Tuhan, menghasilkan generasi keturunan yang membangun negaranya, bahkan dunia ini. Tapi Max Judge yang dia orang percaya dan dia menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya dua-duanya menjadi orang yang tidak percaya dan menghasilkan generasi yang merusak keluarganya, merusak negaranya, merusak moral dunia. Yang pertama, jadi untuk mendapatkan kemerdekaan dari perbudakan keluarga, maka suami wajib mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, dan istri menghormati suaminya seperti kepada Tuhan. Ada kata saling tadi, saling mengasihi dan saling menghormati. Selamat mengalami pemulihan di dalam rumah tangga. Jenis perbudakan yang kedua adalah perbudakan dalam bidang ekonomi. Apakah di zaman modern seperti ini masih ada perbudakan ekonomi? Coba kita akan lihat. Dari awal sejarahnya, Belanda itu datang ke Indonesia untuk berdagang, mencari rempah-rempah untuk mensuplai kebutuhan lokal mereka. Karena mereka daerah dingin, kurang suplai, lalu mereka datang ke Asia sampai ke Indonesia. Karena menganggap orang Indonesia itu bodoh dan mudah dikuasai, maka Belanda berubah, punya visi untuk memperbudak orang Indonesia. Mereka bukan hanya ingin menguasai tanah air Indonesia, tetapi menguasai orang-orangnya juga. Dan ini berlanjut sampai 350 tahun. Dan perbudakan ini berakhir, yang akan kita peringati besok pagi 17 Agustus dengan statement proklamasi. Sedikit gambaran tentang perbudakan. Ada kalanya tawanan perang itu diperlakukan sebagai budak untuk bekerja oleh pihak penawan. Budak-budak lain terdiri dari penjahat atau orang-orang yang tidak bisa membayar kembali hutang. Di masa lalu, undang-undang yang disahkan di koloni Amerika sebelah selatan itu menyatakan ilegal bagi budak untuk menikah, ilegal untuk memiliki harta, budak ilegal berkeluarga, dan budak ilegal memperoleh kebebasan. Peraturan itu juga tidak mengizinkan budak memperoleh pendidikan, bahkan untuk belajar membaca. Bagaimana di zaman modern ini? Masihkah ada praktek perbudakan? Sekarang ini bentuk perbudakan masih terjadi di sistem ekonomi modern sebagai kejahatan lintas negara. Kata Kevin Bell, seorang peneliti sosial yang terlibat dalam indeks penyusunan perbudakan atau Global Slavery Index tahun 2014 di London, dia mengatakan dalam GSI tahun 2014, ini 2014 belum lama, diperkirakan 35,8 juta orang dari 167 negara di dunia ini mengalami politik perbudakan modern. Wujudnya apa? Berupa perdagangan manusia, pekerja paksa untuk bayar hutang, dan perdagangan anak di bawah umur. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang zaman modern ini sudah mulai berubah. Jangan hanya kita bekerja keras, tetapi kita bodoh, lalu kita dijajah oleh orang lain. Jadi mari kita mulai kerja pintar, kerja cerdas, dan dari maksimalnya potensi kita dalam bidang ekonomi, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, saling memberkati satu dengan yang lain, bukan saling memperbudak. Jenis perbudakan yang ketiga adalah perbudakan budaya. Nah, budaya itu berdasar dari kata budi dan daya.
Nah, seharusnya budaya itu menghasilkan manusia yang berkarakter unggul, karena manusia itu berbudi dan berdaya. Tetapi pengertian budaya dirusak oleh orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang bersikap negatif, yang tidak bertanggung jawab, yang secara rutin dan menimbulkan kecanduan, baik secara pribadi maupun berkelompok. Nah, ketika seseorang dikuasai oleh kebiasaan buruk, maka ia akan melakukan kebiasaan itu secara terus-menerus. Itulah terbentuknya budaya. Nah, kecanduan dalam satu hal atau segala sesuatu adalah bentuk perbudakan. Karena itu, supaya kita tidak diperbudak oleh pikiran atau mental perzinahan, mental perselingkuhan, mental korupsi, mental kemalasan, mental yang buruk, mari, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kita naruh dalam pikiran kita pikiran yang benar, supaya kita berkata-kata benar, supaya kita mampu bertindak melakukan sesuatu yang benar, supaya kita memiliki habit kebiasaan yang benar. Dan ketika kita memiliki kebiasaan yang benar, kita akan memiliki karakter yang benar, yaitu karakter Kristus. Kalau saudara sendiri melakukan hal ini, dan ini bisa bukan ditularkan kayak penyakit ya, kita bisa impartasikan kepada yang lain, dan orang lain meniru kehidupan yang benar seperti itu. Inilah satu-satunya cara untuk merdeka dari perbudakan, supaya kita tidak diperbudak oleh pikiran-pikiran yang negatif. Mari kita akan membangun budaya yang benar. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, dengan pikir yang benar, berkata benar, bertindak benar, kemudian melakukan kebiasaan benar, dan kita berkarakter yang benar. 1, 2, 3 orang, kalau satu keluarga seperti ini, maka gereja akan menjadi luar biasa maju, dan negara akan menjadi maju luar biasa. Kemudian yang keempat itu adalah perbudakan rohani. Di Roma 8 lanjutannya. Setelah manusia makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, sejak saat itu manusia menjadi budak dosa, budak ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Dampaknya adalah manusia diusir dari Taman Eden, bahkan dihalau dari segala fasilitasnya yang Tuhan sediakan bagi orang percaya kepada kegersangan bumi ini. Setelah itu manusia saling menyalahkan, bahkan saling menguasai satu sama lain. Nah, adakah solusi untuk lepas dari perbudakan rohani? Ayat yang ke-20 mengatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sudah bisa membaca di Kejadian 3 ayat 17-19, ketika tanah terkutuk karena kasus Hawa dan Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat tadi. Adam berbuat dosa dan menurunkan dosa itu kepada semua makhluk, termasuk kepada kita. Karena semua makhluk diserahkan kepada Adam, maka ketika dia melalui dosa menyerahkan dirinya kepada perbudakan kebinasaan, ia menyerahkan makhluk-makhluk lain termasuk kita juga bersamanya. Dan Allah menghukum Adam sesuai dengan hukum. Ia menjatuhkan hukuman kepada makhluk-makhluk karena dosa manusia yang olehnya mereka diperbudak. Dan ini mereka tanggung dengan harapan agar mereka tidak selalu menanggungnya. Mereka perlu kemenangan, perlu kemerdekaan. Ayat yang ke-21 mengatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasakan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Di ayat 21 ini masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, kita akan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita ingat Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Dia, percaya kepada Kristus, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita orang yang percaya itu masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 berkata, orang-orang percaya disebut anak Allah.
Dalam ayat 16 disebut anak-anak Allah. Ayat 17 mengatakan ahli waris Allah. Dalam ayat yang ke-18 kemuliaan eskatologis Allah itu dinyatakan pada orang percaya. Sekarang di ayat yang ke-19, semua ciptaan menantikan pengungkapan tentang anak-anak Allah karena mereka akan berbagi kemuliaan masa depan. Pemulihan ciptaan ini dan khususnya manusia akan mengizinkan terjadinya penggenapan maksud mula-mula dari penciptaan Allah dan umat manusia yang diciptakan menurut gambarnya dalam suatu persekutuan yang intim. Ayat 22 mengatakan semua makhluk yang sama-sama mengeluh, ini berbicara sebenarnya ayat 22 ini, jadi kalau lihat konteksnya sebenarnya semua makhluk sama-sama mengeluh. Ini bicara tentang tanah Israel yang sedang meratap karena kehancuran yang disebabkan oleh perbudakan dosa. Bapak ibu saudara, hidup di tengah-tengah dunia perbudakan itu sangat menderita, tidak bebas, semua dibatasi, bahkan hal-hal yang ilegal bagi orang merdeka itu diilegalkan oleh mereka yang menguasai seperti kita lihat di atas. Apalagi kita yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Setiap hari kita melihat perbuatan dosa di sekeliling kita, betapa batin kita itu menderita. Apalagi kita itu sekarang masih hidup di dalam daging, masih bisa tergelincir ikut-ikutan memperbudak orang atau bahkan diperbudak orang lain. Kita menjadi lebih menderita lagi karena harus bertahan, menguasai diri agar tidak menyerah. Namun kita bersyukur penderitaan itu yang memang harus dilalui tidak selama-lamanya. Ada pengharapan kemenangan, pengharapan kemerdekaan dari perbudakan. Paulus memakai ilustrasi seorang perempuan yang sakit bersalin di ayat yang ke-22. 9 bulan menderita berbagai ketidaknyamanan. Puncaknya bagi seorang wanita yang hamil adalah menjelang dan saat melahirkan. Namun setelah melahirkan, sukacita besar melihat bayi yang lahir sehat sempurna hadir menghapus semua duka yang dirasakan sebelumnya. Beberapa waktu lalu saya nunggu anak saya Rizka, dia di program, kami sudah berdoa supaya lahir normal dan dokter sudah mempersiapkan segalanya. Dia sudah masuk di ruang bersalin, sudah 1 malam plus sudah masuk siang lagi. Itu ada berapa pembukaan ya Bu Irin ya, kalau orang mau 9. Tapi anak saya ini sudah 9 pembukaan, anaknya tidak mau keluar. Dia sudah berusaha sedemikian rupa, dia sudah mau habis tenaga, udah saya pegang tangannya udah keringat dingin, antara mati dan hidup. Akhirnya dokter menyarankan pindah rumah sakit supaya di sesar. Kemudian dilaksanakan sesar. Nah, selama 9 bulan dia mengandung, kadangkala kasihan. Dulu jalannya udah kayak tentara, orang hampir 9 bulan tuh jalannya udah begini nih Bapak Ibu. Kemudian dia nahan mau melahirkan sedemikian rupa, berjuang antara hidup dan mati. Tetapi setelah bayinya lahir, gitu, sukacita besar. Termasuk saya sebagai opahnya, sukacita besar. Begitu juga hidup kita yang penuh dengan penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan pengharapan surgawi yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya di waktu-waktu yang akan datang. 18. Jadi berjuanglah sampai mati, jangan hanya setengah mati. Ada lagunya gimana itu Pak Tarman? Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Ayat 21 mengatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu seperti juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dalam Zoom meeting kemarin di TPI GLS, Penatua Yusa nyambung firman yang saya sampaikan.
bahwa ada 2 orang yang mau masuk ke dalam kemuliaan surga. Saya katakan adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang menderita karena memberitakan Injil Tuhan. Nah, kemerdekaan dari perbudakan itu akan benar-benar terwujud apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka, Yohanes 8 ayat 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ayat 32. Sebagai penutup, jika hari ini kita masih menguasai orang lain, atau kita masih mau dikuasai oleh orang lain karena kebodohan kita, maka sebenarnya kita masih hidup di area perbudakan. Karena itu mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hiduplah secara benar di hadapan Tuhan. Taruh pikiran perasaan Kristus dalam hidup kita, maka kita akan mengatakan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang benar, dan kita memiliki karakter yang benar. Dengan demikian, hidup benar di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang menang, menjadi orang yang merdeka. Dan impartasikan itu, duplikasikan itu kepada orang lain, dan saudara akan membangun budaya hidup benar. Dan demikianlah cara kita menang atas perbudakan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini firman Tuhan sudah kami dengar. Jika hari ini kami masih punya rasa superior untuk menguasai orang lain, atau bahkan kami karena kebodohan kami dikuasai oleh pihak lain, hari ini kami mau memandang kepada Tuhan. Kami mau hidup benar agar kelebihan dan kekurangan kami tidak melangkah dengan salah, tapi biarlah kami boleh menang menghadapi musuh yang memperbudak apapun itu. Kami mau belajar rendah hati, kami mau belajar taat kepada Tuhan dengan mulai menaruh pikiran Kristus, agar kami mampu berkata-kata benar, melakukan hal yang benar, kebiasaan yang benar, kami berkarakter benar, dan mampukan kebenaran yang kami jalani ini kami duplikasikan, kami beritakan, kami muridkan kepada orang lain, sehingga orang lain juga mengalami kemenangan, sehingga kami membangun sebuah budaya, sebuah masyarakat yang menang menghadapi musuh yang memperbudak. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan mengalir bagi kami yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa. Kami menerima berkat kemenangan kemerdekaan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk khotbah yang sudah disampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau adalah umat pemenang. Jika engkau berkata-kata dengan benar, berpikir dengan benar, bertindak dengan benar, engkau adalah orang-orang pemenang. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengumuman yang utama yang akan saya sampaikan adalah selama ibadah online, ada gabungan antara ibadah GNR beserta TPI GLS, maka perjamuan kudus akan dilakukan satu kali saja, yaitu pada minggu pertama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus pada pembukaan ibadah tadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyampaikan persembahan juga persepuluhan melalui rekening gereja untuk jemaat Gading Nias Residence GIA-GNR dapat mentransfer ke rekening BCA nomor 4133068689 atas nama GIA Kelapa Gading. Untuk jemaat GIA-GNR dapat mentransfer ke rekening BCA 4133068689 atas nama GIA Kelapa Gading. Untuk jemaat TPI GLS dapat mentransfer ke rekening BCA 4133989989 atas nama GIA Kelapa Gading. Sekali lagi, untuk jemaat TPI GLS dapat mentransfer ke rekening BCA 4133989989.
atas nama GIA Kelapa Gading. Itu saja pengumuman yang ada. Kita jumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Bapak Titus akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah dalam kesempatan ini setiap kami oleh anugerah Tuhan boleh mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan rumah tangga, mengalami kemenangan dan pemulihan dalam pekerjaan, pelayanan dan studi kami. Kami diperkenankan boleh mengalami kemerdekaan, kemenangan di dalam persekutuan kami, persaudaraan kami. Kami boleh mengalami kemenangan, kemerdekaan dalam kesehatan kami. Kami mengalami kesembuhan total. Biarlah kami diperkenan boleh mengalami berkat kemenangan, memiliki spirit, memiliki semangat karena Roh Kudus yang menyala-nyala dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Karena itu layakkan kami menerima berkat-Mu. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Jemaat Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu kasih, karunia, dan damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara sekalian, engkau yang adalah pemenang, engkau dipulihkan. Haleluya. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, bangkit berdiri untuk proklamasikan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di hidup kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus, yang berseru kepada Yesus, dipulihkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.